Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam mengamankan arus balik mudik Lebaran 2024. Di kesempatan terpisah, Korps Lalu Lintas Polri juga mengumumkan telah menghentikan rekayasa lalin sistem satu arah di arus balik Lebaran 2024 terhitung dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 72 Tol Cipali. Pengamanan arus mudik dan balik dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan agenda rutin setiap tahunnya. Dalam pengamanannya, Polri bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengamankan jalannya arus mudik dan balik. Menurut survei pada tahun ini, angka masyarakat yang mudik mengalami peningkatan berdasarkan laporan yang diterima Kapolri. Dengan pengaturan lalu lintas yang baik, diskon tarif tol yang diberikan pemerintah, dan kebijakan WFH 2 hari bagi ASN pada 16 dan 17 April dinilai mampu mengurai kepadatan arus balik Lebaran. Menilik hal tersebut, Kapolri meminta masyarakat memaklumi rekayasa lalu lintas yang digelar selama arus mudik dan arus balik demi masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman. Selain itu, rekayasa lalu lintas turut menjaga arus kendaraan yang menuju area wisata dapat terlayani dengan baik. Sebagaimana tradisi yang selama ini kita harus amankan, berdasarkan dari hasil survei Bapak Menhub yang memang tahun 2024 ini terjadi peningkatan, mau tidak mau harus kita laksanakan dengan bersinergi dan seluruh stakeholder yang ada, baik dari perhubungan, dari jasa marga, dari jasa raja, dari TNI, Polri, dari jajaran Menko PMK dan seluruh rekan-rekan yang lain. Kita lihat semuanya bekerja dengan optimal dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa sampai dengan hari ini walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Sementara itu, di kesempatan terpisah, melansir antara Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebut pihaknya telah menghentikan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way arus balik Lebaran 2024 terhitung sejak 16 April 2024 yang dimulai dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 72 Tol Cipali pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Aan menilai penghentian rekayasa lalu lintas satu arah ini karena arus lalu lintas di ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta dalam kondisi normal. Setelah pembersihan arus, lalu lintas di ruas tol berjalan normal dua arah. Pada momen arus mudik dan balik Lebaran 2024, Polri melaporkan adanya peningkatan pelanggaran tilang elektronik atau ETL sebesar 15,9%. Sementara itu, angka kecelakaan lalu lintas menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kebijakan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE yang diterapkan selama momen mudik Lebaran 2024 mengalami peningkatan pelanggaran sebesar 15,9% dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh perluasan kamera ETLE yang sudah tersebar di kota maupun provinsi se-Indonesia, sehingga lebih banyak lagi pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi dan mendapatkan tilang elektronik. Selain itu, peningkatan pelanggaran tersebut juga karena masih banyaknya masyarakat yang abai akan kebijakan ganjil genap pada saat arus mudik Lebaran 2024.
Sementara itu, Brigjen Raden Slamet Santoso mengungkapkan angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik Lebaran 2024 menurun 15% dan jumlah korban meninggal dunia turun menjadi 3%. Kemudian faktor penyebab kecelakaan lalu lintas selama arus mudik seperti tidak jaga jarak aman 32%, saat berbelok 16%, ceroboh berubah arus 13%, dan ceroboh saat menyalip 11%. Dirgakum mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik dipastikan kesehatan fisik dan kesehatan kendaraannya. Istirahat di rest area apabila sudah lelah dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Program mudik gratis atau MOTIS yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mampu menurunkan angka kecelakaan sebesar 20%. Hal ini menjadi acuan Kemenhub untuk melanjutkan program MOTIS pada Lebaran 2025. Angkutan motor gratis atau MOTIS yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Lebaran tahun ini memberikan dampak yang baik terhadap jalannya arus mudik Lebaran 2024. MOTIS merupakan program tahunan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk masyarakat yang mudik beserta motor mereka yang diangkut menggunakan kereta api secara gratis. Pada Lebaran 2024, Kementerian Perhubungan telah memfasilitasi mudik gratis sebanyak 950 bus atau 40.088 kursi untuk 33 lokasi tujuan. Hal ini dilakukan karena jumlah pemudik selama Lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Program ini dilaksanakan guna mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor, mengingat tingkat fatalitas kecelakaan tertinggi melibatkan sepeda motor. Hingga H+2 Lebaran, tingkat kecelakaan menurun sebesar 20%. Hal ini menjadi acuan Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan program angkutan motor gratis agar tingkat kecelakaan di mudik Lebaran dari tahun ke tahun terus menurun. Ya, kita tahu bahwa yang namanya mudik itu banyak juga pengguna motor. Makanya motor itu juga mempunyai tingkat yang sangat tinggi risikonya, fatalitasnya sangat tinggi. Data yang kami kumpulkan sampai dengan H+2 kemarin, ini tingkat kecelakaan itu menurun kurang lebih sampai dengan 20%. Tingkat ya boleh katakan yang fatalitasnya juga menurun, meninggal dunia juga turun, ini antara 21 sampai 26 secara rata-rata. Ini membuktikan bahwa program ini sebetulnya program yang bagus. Pemirsa, guna memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024, pemerintah menerapkan sistem kerja work from home dan work from office bagi aparatur sipil negara. Pengaturan WFH dan WFO ini diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik secara maksimal. Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor atau work from office dan tugas kedinasan dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara per hari ini hingga Rabu 17 April 2024 untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran 1445 Hijriah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFA dan WFO ini diterapkan secara ketat dengan pelayanan publiknya tetap dilakukan secara WFO 100% guna meningkatkan kualitas dan kinerja secara maksimal. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah terkait dengan penetapan WFH-WFO setelah libur nasional dan cuti Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung pelayanan publik tidak dilakukan WFH. Sekali lagi, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100%. Adapun instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal 50% dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing. Jadi bisa 30%, bisa 40%, maksimum 50%. Menpan RB menyatakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 sebanyak 6 hari, ditambah dengan libur akhir pekan sebanyak 4 hari, dengan total libur Idul Fitri tahun ini mencapai 10 hari. Menpan RB pun mengimbau agar seluruh instansi pemerintah untuk tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi agar tidak mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan.
Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kominfo Newsroom.